Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalau saya tanya kabar nanti bilang seperti ini ya, Alhamdulillah, luar biasa, semangat pagi. Gitu ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas mimpin doa dulu. Hasanuddin, silakan. Siap, gerak. Doa, mulai. Doa, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Hasanuddin. Semoga apa yang kalian lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum KBM dimulai, saya absen dulu. Yang baru datang silakan duduk di posisinya masing-masing. Bapak absen dulu ya. Ali Rauf, Dina, Sandi, Dwi Santa, Didi, Siva, Fahmi, Diko, Isnajid, Kelvin, David, Reva, Tantra, Ngasanuddin, Savandra, Rofi'i, David, Bagus, Asrul, Andip, Lumadi, Khairul Anam, Freda, izin ya, Hadi, Safiul Anam, izin. Yang izin masih 2 anak berarti ya. Baik, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem starter. Kita sampai pada KD merawat dan mendiagnosa sistem starter. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini ada 2. Yang pertama yaitu melalui diskusi dan menggali informasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis kerusakan pada sistem starter dengan benar sesuai dengan SOP. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, siswa mampu menentukan jenis kerusakan pada sistem starter berdasarkan gejala yang dialami dengan tepat. Sebelum materi disampaikan, kita review dulu ke materi sebelumnya ya. Untuk materi prinsip kemudian fungsi dari motor starter kan sudah pernah disampaikan ya. Mungkin ada satu yang ingat fungsi dari motor starter untuk apa? Silakan angkat tangan. 1. David mungkin. Nah, intinya sebagai penggerak mula. Jadi mesin itu tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari luar. Itu. Kemudian kita masuk ke materi pada hari ini. Ini ada pertanyaan. Menurut kalian apa penyebab mesin susah hidup dan motor starter berbunyi tek-tek? Nah, mungkin ada yang bisa jawab. Silakan. Motor starter rusak.
Ya, bisa jadi. Terima kasih untuk Diko. Tepuk tangan untuk Diko. Kemudian ada lagi jawaban lain. Ya, silakan. Baterai atau aki? Dua, bensin atau bahan bakar habis. Bensin atau bahan bakar habis. Ya, bisa jadi. Terus apa lagi? Kompresi lemah atau tidak ada. Kompresi lemah atau tidak ada. Busi mati. Busi mati. Nah, itu juga termasuk faktor, ya faktor. Tapi terkait dengan materi pada hari ini, yang mendekati jawaban betul adalah jawaban dari Mas Diko tadi. Ya. Tepuk tangan untuk Savandra. Savandra. Nah, ini ada link ya, bisa kalian lihat nanti link video. Sebelum kalian melihat video yang ada di link ini, sistem dari starter, nah itu terdiri dari apa saja? Silakan. Kalau butuh mic silakan dipindah-pindah. Mikrofonnya pindah kasihkan Kelvin. Kelvin mau jawab. Baterai, fuse, kunci kontak, relay, dan motor starter, Pak. Nah, itu adalah komponen utama dari sistem starter. Jadi kalau sistem itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Tepuk tangan untuk Kelvin. Pertama mulai dari baterai. Nah, ini merawat baterai. Untuk baterai, untuk perawatan baterai itu yang perlu dilakukan apa saja? Ini salah satunya adalah ini alat apa ini? Hidrometer. Fungsinya untuk mengukur berat jenis elektrolit ya atau air aki. Ini di dalam hidrometer ini juga ada fluid ya atau pelampungnya yang terdiri dari warna merah, kemudian putih, hijau. Kalau merah berarti apa indikatornya? Kalau menunjukkan merah, jelek. Artinya kalau jelek berarti perlu pengisian ya. Kemudian kalau putih medium atau tengah-tengah ya. Kalau hijau bagus. Nah ini untuk pemeriksaan menggunakan hidrometer. Selain itu juga perlu menggunakan AVO. Untuk mengukur apa kalau menggunakan AVO? Tegangan dari aki atau baterai. Selanjutnya, nah ini tes voltage drop baterai atau kerugian dari tegangan baterai. Jadi baterai yang awalnya 12 volt itu ketika sudah digunakan pada sistem rangkaian itu bisa berkurang. Kalau dari gambar ini berapa hasilnya berarti? 9,6 volt. Ini tanda apa ini? Lebih dari atau kurang dari? Lu mati. Apa ini? Tanda apa? Lebih dari. Jadi kalau dari gambar ini berarti menunjukkan hasilnya lebih dari sama dengan 9,6. Artinya apa? Artinya berarti minimal 9,6 ya. Jadi kalau kurang dari 9,6 berarti jelek, kurang bagus. Kemudian pemeriksaan hubungan antara terminal 30 sama bodi.
Nah ini hasilnya berapa ini? Lebih dari 8, menempati posisinya masing-masing. Kelompok 1 ada Ali Rauf, kemudian Bina, Sandi, Dwi, sama Didi. Ini kelompok 1. Silakan bisa membentuk kelompok. Kelompok 2 Siva, Fahmi, Biko, Isnajib, Kelvin, Hafid. Silakan. Kelompok 3 ada Reva, Tantra, Hasanuddin, Safandra, Rofi'i sama David. Kelompok 3. Kemudian kelompok terakhir ada Bagus, Asrul, ini waktunya 30 menit ya. Kelompok berapa, terus baru hasilnya dipresentasikan. Ya Pak. Pak nggak pakai mic Pak. Ya, pakai mic ya. Mic-nya mana ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koir Mandip dari kelompok 4. Hari ini saya mau membacakan jawaban dari soal berikut. Soalnya adalah nomor 1. Setelah kalian mendapatkan materi dan mengidentifikasi sistem starter, sebutkan jenis-jenis kerusakan yang mungkin terjadi pada sistem starter. 2. Setelah kalian mampu menentukan jenis kerusakan pada sistem starter, jelaskan gejala-gejala kerusakan yang dialami pada sistem starter. Nomor 3. Sebutkan kemungkinan-kemungkinan penyebab kerusakan pada sistem starter. Nomor 4. Jelaskan salah satu proses atau prosedur diagnosa kerusakan pada sistem starter. Jawaban. Nomor 1. Motor starter tidak berputar. Gejala motor starter berputar lambat. Motor starter berputar terus-menerus. Gejala motor starter berputar tetapi mesin tidak berputar. Gejala kerusakan motor starter tidak dapat berkaitan. Sudah cukup nomor 1 dulu ya? Ya Pak. Nomor 1 mungkin ada tambahan dari kelompok lain untuk jawaban dari Andim tadi. Nomor 1 ya. Ya, Kita Pak. fokus ke nomor 1 dulu. Ya silakan, David. Mesin dapat diekol normal tapi gagal hidup. Nah, mesin dapat diekol normal ya, tapi gagal untuk hidup. Nah, itu juga bisa jadi. Nanti dimasukkan ke jawaban nomor 1 ya, sebagai tambahan. Lanjut nomor 2, silakan dibaca. Nomor 2. Motor starter tidak berputar. Gejalanya adalah baterai rusak, fusible link sudah rusak atau putus. Gejala motor starter berputar lambat. Gejalanya adalah baterai lemah, sambungan kendor dan berkarat. Motor starter berputar terus-menerus. Gejalanya adalah kerusakan pada gigi flywheel dan gigi. 3. Motor starter berputar lambat. 4. Motor starter berputar tetapi mesin tidak berputar. 5. Kerusakan motor starter tidak berkaitan. Jawaban nomor 3. Baik, terima kasih atas tambahan dari kelompok berapa tadi? 2. Mungkin sudah cukup membantu ya? Sudah sangat membantu. Sangat membantu. Mungkin ada tambah lagi? Kalau nggak ada, karena waktunya ini sudah mau habis ya, silakan diakhiri dulu. Sebelum saya akhiri, saya terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kelompok 3, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3.
kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusi pada pertemuan hari ini. Jadi tujuan kenapa kalian berlatih presentasi, tujuannya supaya kalian lebih berani tampil ya. Selain itu juga berani berargumen atau berkomentar ketika ada pendapat temannya mungkin yang masih kurang pas bisa ditambahi. Dan tujuannya seperti itu. Baik, untuk nanti hasil dari diskusi kalian dikumpulkan di ketua kelas ya, dikumpulkan jadi satu di ketua kelas, terus nanti dikumpulkan ke Pak Sodikin. Jadi untuk kesimpulan dari hasil kalian diskusi pada hari ini, untuk jawaban dari masing-masing kelompok sudah mendekati betul ya. Jadi sekarang penyebab terjadinya kerusakan pada starter. Salah satunya ketika kunci kotak diputar ke posisi ST atau start, itu gear pinion tidak maju. Tahu ya gear pinion ya? Gear pinion tidak maju, dan sehingga motor starter tidak berputar. Kemudian ada yang hanya maju saja tapi tidak berputar. Kemudian ada yang hanya berputar tapi berhenti, tidak bisa memutar dari flywheel itu. Terus yang kesimpulan jawaban dari nomor 4. Jadi yang Pak Sudik sampaikan pada hari ini hanya secara garis besarnya saja. Nah, kalau yang nomor 4 ini sudah sampai pada overhaul ya, overhaul dari motor starter. Jadi untuk yang nomor 4 ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian akan melakukan overhaul atau bongkar pasang motor starter. Setelah itu melakukan pemeriksaan antara hubungan antar segmen komutator, kemudian antara hubungan komutator dengan armatur, kemudian pemeriksaan plunger, kemudian pemeriksaan terminal 30, 50 dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan motor starter tanpa beban itu, ini dilakukan ketika kalian sudah melaksanakan overhaul dan pemeriksaan komponen. Jadi mungkin itu yang bisa Pak Sudik sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melakukan praktek overhaul motor starter dan melakukan pemeriksaan. Baik, sebelum Pak Sudik akhiri mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi pesan dari Pak Sudik nanti tetap belajar ya, di rumah tetap belajar, sering-sering membaca yang terkait dengan materi sistem starter. Baik, kalau tidak ada pertanyaan silakan dipimpin doa ketua kelas. Siap, berat. Doa bulan. Doa selesai. Baik, terima kasih atas kerjasamanya kepada siang hari ini.
Semoga apa yang kalian lakukan pada hari ini bermanfaat dan merahmati kita Allah Subhanahu wa taala. Dari Pak Sotikin cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Hati-hati di perjalanan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.